Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifanum Azhara dengan NIM C0D022041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 22 pajak penghasilan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSRS. PPh atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik itu pemilik pemerintah maupun milik swasta. Pajak penghasilan ini dikenakan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92 per PMK 03/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 per MK 03/2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi PPh 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak PPh pasal 22 adalah barang yang dianggap menguntungkan. Maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Sedangkan subjek pajak untuk PPh pasal 22 yaitu 1. Badan usaha meliputi industri semen, kertas baja otomotif, dan farmasi. 2. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. Yang terakhir, pedagang pengumpul atau pedagang hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Tarif PPh pasal 22. 1. Impor. Jika menggunakan angka mengenal impor atau API, tarif yang dikenakan adalah 2,5% kali nilai impor. Sementara untuk non-API, tarifnya sama dengan 7,5% kali nilai impor, dan untuk impor yang tidak dikuasai dikenakan tarif 7,5% kali harga jual lelang. Yang kedua, pembelian barang. Jika pembelian barang dilakukan bendahara pemerintah, DJPM, dan BUMN atau BUMD, tarif yang dikenakan adalah 1,5% kali harga pembelian, belum termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, penjualan hasil produksi. Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak, barang yang kena pajak PPh pasal 22 meliputi semen, tarif 0,25% kali DPP PPN. Yang kedua, kertas, tarif 0,1% kali DPP PPN. Selanjutnya, produk baja 0,3% dikali DPP PPN, dan produk otomotif 0,45 dikali DPP PPN. Semua tarif tersebut bersifat tidak final. Keempat, pembelian bahan untuk keperluan industri. Jenis ini juga dikenakan kepada eksportir dan pedagang pengumpul dengan tarif 0,25% dikali harga pembelian, dan ini tidak termasuk PPN. Yang kelima, impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Apabila menggunakan API, maka tarif yang dikenakan sebesar 0,5% kali nilai impor. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bekas atau SKB. Kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh DJBC. Yang ketiga, impor sementara jika waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya lebih banyak
Rp2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Yang kelima, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos. Yang keenam, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Ketujuh, pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Yang kedelapan, impor kembali atau reimpor dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kesembilan, pembayaran untuk pembeli gabah atau beras oleh Bulog. Kesepuluh, pembelian barang dengan dana BOS. Kesebelas, pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian 2 juta dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa rektur. Ke-12, pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum, PDAM, dan benda-benda pos. Yang terakhir, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Segitu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.